البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala, masih di dalam Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk di dalam hadis yang itu, 3 orang yang mendapatkan kejadian ajaib itu. Rasulullah SAW di sini mengatakan intalaqa salah satu nafar mimman kana qablakum. Berjalan ada 3 orang pada zaman yang dulu, umat yang sebelum kalian berjalan. Berarti di sini apa? Faedah yang kita ambil, jawazul ikhbar anil umamis sabiqah. Boleh kita mengabarkan berita-berita tentang umat yang terdahulu. Yang penting apa? Bukan khayalan, tapi betul-betul kita tahu dalilnya atau tahu apa? Sanad yang sahih tentang umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana dalam hadis apa? Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadisu an Bani Israel wala haraj. Silahkan kalian menceritakan tentang Bani Israel, tidak ada dosa. Yang penting apa? Yang penting memang beritanya itu benar. Maka diantaranya ini, kata Rasul apa? Fa inna fihim ajaib. Kata Rasulullah tadi, karena di dalam kisah mereka itu ada keajaiban-keajaiban. Di antaranya ini nanti. Kemudian apa? Fa'awahumul mabitu ila ghar. Akhirnya mereka terpaksa bermalam di suatu gua. Disebutkan di dalam riwayat yang lain apa? Fa'asabahumul matar. Mereka tertimpa hujan yang deras, hujan. Sehingga apa? Terpaksa mereka bernaung. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Bahwasanya fitratul insan apa itu? As-sa'i fi jalbil masalih wa daf'il madar. Memang disebutkan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa demikian. Di antara fitrah manusia itu adalah dia berusaha untuk mendapatkan manfaat dan menjauhi bahaya. Makanya kalau kena hujan, secara umum orang apa? Bernaung. Daripada nanti kena apa? Salsama dan sebagainya, demam. Memang ini fitrah manusia. Fadakhalu, maka mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sahrah, maka ternyata apa? Setelah itu datang batu besar minal jabal, dari gunung, menggelinding turun ke bawah. Fasajat alaihimul ghar, akhirnya menutup gua itu. Ini adalah musibah, tetapi apa? Tetapi musibah itu mendatangkan kebaikan. Sebagaimana dalam kaidah ma'rufah di kalangan orang Arab, apa itu? Rubba musibatin fi qaum rizqun lil ghair. Terkadang suatu musibah yang menimpa suatu kaum itu adalah keberuntungan bagi kaum yang lain. Benar enggak? Terkadang orang di jalan mengalami eksiden. Wah, dia kena musibah, rugi. Tetapi apa? Tetapi dokter beruntung. Atau mungkin kereta apa itu? Derek. Beruntung dia ada order mengambil kereta yang sudah rusak. Demikian pula apa? Bengkel-bengkel kereta. Beruntung dia. Demikian pula ini. Musibah menimpa 3 orang itu. Tapi ini beruntung untuk kita. Yaitu apa? Kita dapat ilmu. Tentang apa? Bahwasanya Allah itu maha mendengar doa. Bahwasanya begini-begini. Faedah yang sekian banyak yang insya Allah akan kita lewati. Kemudian disebutkan di dalam lafaz yang lain bahwasanya mereka berusaha untuk mendorong batu itu tapi tidak sanggup. Baru setelah itu mereka mengucapkan ini, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullah bi shalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Di sini kita mendapatkan faedah ahamiyatu ad-du'a, pentingnya doa. Makanya seperti sebuah asar yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari Umar bin Al-Khattab. Kita tidak tahu sanadnya, tetapi ya sekedar beliau menukilkan dan menyetujui maknanya. Mengatakan apa itu? Innahu la yuhimmuni al-ijabah wa innama yuhimmuni du'a. Yang penting bagiku bukan masalah Allah mengabulkan atau tidak. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah apakah Allah memberiku ilham untuk doa? Fa innallaha in alhama ilayya doa fa innahu wa'adani bil ijabah. Karena Allah kalau memberiku ilham untuk doa, dia telah menjanjikan akan mengabulkan. Jadi yang penting bukan Allah Ta'ala mengabulkan atau tidak. Yang penting adalah kita punya ilham untuk berdoa. Kalau ada ilham untuk berdoa, langsung kita berdoa. Karena apa? Allah Ta'ala telah berjanji, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Maka ini adalah hikmah yang sangat penting. Ketika mereka sudah putus asa dengan kekuatan sendiri, akhirnya mereka apa? Yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, maka mintalah kepada Allah. Bukan semata-mata minta, tetapi apa?
tetapi minta dengan apa? Sholihil a'mal, dari masing-masing pelakunya itu. Ini menunjukkan faedah yang berikutnya, yaitu apa? At-tawassul syar'i, tawassul yang syar'i ada 3. Yang pertama apa? Tawassul dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Yang kedua dengan apa? Dengan doa orang soleh yang lain yang masih hidup. Dengan syarat-syaratnya itu. Yang ketiga adalah apa? Dengan amalin soleh, dengan amal soleh. Amal soleh siapa? Amal soleh orang lain atau kita sendiri? Jelas kita sendiri. Makanya dikatakan di sini bisolihi a'malikum. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sufia. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, kedudukan Muhammad di sisimu, ya Allah, dengan kedudukan wali fulan di sisimu. Itu keliru besar, itu adalah bid'ah. Tapi apa? Dengan amal soleh masing-masing dari kita. Dan di sini Imam Syaukani rahimahullah keliru. Beliau mengatakan apa? Tawasul dengan amal soleh itu banyak dalilnya. Maka boleh tawasul dengan apa? Amalan Abu Bakar, Umar. Nggak ada kaitan dengan kita. Kemudian beliau mendatangkan dalil yang justru semuanya menunjukkan apa? Amal soleh masing-masing dari orang yang berdoa. Beliau ya dengan apa? Dengan tugas yang terlalu banyak sebagai Qadhil Qudah di Yaman waktu itu, dan musuhnya memang luar biasa banyak, dengan kisah yang indah-indah, maka wajar kalau beliau mengalami kekeliruan. Setiap kita mengalami kekeliruan. Beliau barangkali tidak ingat bahwasanya apa? Dhamirnya adalah kepada pelakunya, pelaku doa tadi, bukan kepada keumuman pelaku amal soleh. Sekarang yang pertama, qala rajulun minhum, satu orang dari mereka berkata, Allahumma in kana li abawan. Kita lihat di sini dia berdoa dengan apa? Dengan Allahumma, dengan nama Allah yang paling agung alal itlaq, yaitu Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hendaknya kita tetap menyebut nama Allah di dalam doa itu. Jangan ditinggalkan nama Allah. Walaupun boleh ya arhamar rahimin irhamni, boleh, tetapi diusahakan untuk dengan apa? Nama yang paling besar ini, yaitu Allahumma. Kemudian kita lihat di sini, boleh dia mengatakan apa? Ya Allah kana kada wa kada. Tapi kenapa dia tidak menggunakan ya Allah, bahkan apa? Allahumma. Ini ada hikmahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa dan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab apa itu Jala'il Afham, bahwasanya lafaz humma di sini ada faedah yang luar biasa penting. Karena mim dia itu adalah apa? Yadullu alal jama', menunjukkan gabungan. Gabungan apa? Isyarat untuk seluruh nama itu masuk di situ. Itu mim. Makanya dimanapun kita berada, kalau kita mendapatkan mim, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ad-dhamm. Namanya mim, dhamm, yaitu apa? Menggabungkan. Aslinya mim adalah apa? Dhamm baina apa? Asyafatil a'la al-ulya wa syafati as-sufla. Gabungan antara bibir atas dengan bibir bawah. Berarti mim di sini adalah ad-dhamm wal jama', menyatukan. Maka seakan-akan kata beliau, ketika dia mengatakan Allahumma, dia itu memanggil seluruh nama Allah. Itu makna Allahumma. Seluruh nama Allah dimasukkan di situ secara ringkas jadi Allahumma. Namanya mim. Mim memang seperti itu sifatnya. Dijelaskan oleh Ibnu Faris, menunjukkan apa? Ibnu Faris di dalam kitab apa itu Mu'jam Maqayisil Lughah menunjukkan apa? Mengumpulkan. Makanya apa? Hum itu adalah dhamir jama'. Antum itu juga dhamir jama'. Menunjukkan apa? Gabungan. Demikian pula Allahumma. Berarti seakan-akan dia ini tawasul dengan seluruh nama-nama Allah yang indah. Diringkas jadi Allahumma. Sekarang dia menyebutkan, saya memiliki ayah bunda yang sudah tua renta. Sementara kondisi tua renta di sini untuk apa disebutkan secara khusus? Di situ adalah apa? Madhonatu ad-dhaf, kelemahan. Kalau masih muda barangkali apa? Kuat. Tapi sekarang adalah apa? Dha'fa wa syaibah, yaitu menunjukkan apa? Memang sudah tua dan lemah, menunjukkan kelemahan. Sementara kalau kondisi lemah, itu adalah madhonah apa itu? Madhonah untuk mereka lebih wajib untuk apa? Untuk ditolong, untuk dimuliakan, untuk mendapatkan albir bakti dari kita. Makanya di sini apa? Di sini dia akan tawassul dengan kejadian ini untuk minta apa yang dia inginkan tadi. Masalah berbakti kepada orang tua yang masih muda itu wajar dan wajib. Tapi ketika orang tua sudah amat tua dan aku berbakti kepadanya, menunjukkan apa? Ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Dia menjalankan kewajiban yang lebih besar. Semakin amalan itu wajib, semakin besar pahalanya. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dan saya tidak pernah untuk mendahulukan makan malam dari orang tua saya.
mendahulukan untuk anak istri dan mengurusi harta. Justru orang tua saya yang saya dahulukan. Ini adalah apa? Amal soleh lagi. Menunjukkan amal soleh, iya. Yaitu apa? Saya lebih mengutamakan ayah bunda daripada anak istri sendiri dan harta, mengurusi harta. Ini amal soleh yang pertama yang dia sebutkan. Kemudian apa? Kemudian dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Seorang anak itu wajib menafkahi orang tua kalau orang tua memang apa? Yahtaj ilaiha, membutuhkan kepada nafkah tadi. Pada asalnya apa? Orang tua wajib menafkahi anak. Tetapi kata para ahli fikih, kalau orang tua memerlukan, maka anak wajib untuk apa? Menafkahi orang tua ketika orang tua memerlukan. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar apa? Antawa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Kata para ulama apa? Kalau orang tua sudah memerlukan, maka boleh mereka meminta harta dari anaknya dan sebagainya. Iya, sebanyak apapun amal kita untuk orang tua, itu tidak sanggup untuk membalas kebaikan mereka. Dengan hadis yang insya Allah akan disebutkan di sela-sela kitab ini. Kemudian apa disebutkan? Fana abi tolabus syajar yauman. Pada suatu hari, ketika saya mencari pepohonan, mencari pokok, mungkin kayunya atau mungkin dedaunannya, saya ternyata mencari terlalu jauh. Karena apa? Barangkali di tempat yang dekat situ sudah tidak ada, sehingga terpaksa mencari jauh. Di sini menunjukkan apa? Masyru'iyatu tolabi apa? Al-ma'isyah atau tolabin nafkah atau masyru'iyatu al-iktisab. Disyariatkannya untuk bekerja, mencari nafkah. Ini bantahan kepada sufiyah yang mengatakan apa? Nahnu mutawakkilun 'ala Allah. Kita tawakal kepada Allah kemudian tidak kerja. Cukup apa? Mengharapkan belas kasihan orang di masjid. Ini justru apa? Ini kata Imam Ahmad, lastum mutawakkilin wa innama antum muta'akilun. Kalian cuma orang cari makan saja, bukan orang yang tawakal. Ngakunya tawakal tapi malas kerja, tapi dalam hati apa? Berharap-harap ada orang datang untuk ngasih sedekah. Ini bukan tawakal namanya. Justru apa? Disyariatkan untuk apa? Untuk bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul dan juga para sahabat. Rasulullah kerjanya apa? Kerjanya dulu ketika belum jadi rasul adalah penggembala kambing, dan seluruh nabi demikian. Setelah jadi rasul dalam keadaan amalannya sudah amat sibuk, apa yang beliau kerjakan? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, terkadang jual beli masih dikerjakan. Dan ketika belum jadi nabi juga jual beli ya. Dan juga apa? Rasulullah mendapatkan kasab yang terbaik, yaitu jihad fisabilillah. Rasulullah mengatakan waju ila rizqi tahta dhilli rumhi. Allah menjadikan rizkiku itu di bawah naungan tombakku. Nah, itu rizki yang halal yang baik. Kalau Nabi Zakaria apa kerjanya? Karena Zakaria an-Nabi najjaron. Nabi Zakaria itu adalah apa? Tukang kayu. Iya, demikian pula siapa? Wa kana Daud alaihi salatu wassalam la ya'kulu illa min kasbi yadihi. Nabi Daud itu tidak makan kecuali dari hasil kerja beliau. Apa kerja beliau? Iya, dengan hadid, tukang besi. Tapi dengan kekuatan yang ajaib itu ya. Beliau membuat baju besi kemudian dijual. Walaupun beliau raja, bisa aja mengambil dari harta simpanan seperti raja-raja zaman sekarang. Wah, menghambur-hamburkan harta rakyat. Adapun Nabi Daud, walaupun beliau nabi yang luar biasa hebat, tetapi apa? Beliau kerja dan makan dari hasil kerjanya itu, bukan dari harta rakyat. Itu pun beliau masih apa? Masih puasanya adalah puasa yang terbaik yang dicintai Allah. Sehari puasa, sehari tidak. Padahal raja. Kalau sekarang barangkali apa? Makan sehari 6 kali barangkali. Nah, Nabi Daud, demikian pula sholat yang terbaik adalah sholat Daud, kata Rasulullah. Memang luar biasa Nabi Daud itu. Kenapa? Iya, puasa Daud memang luar biasa. Syahidnya di sini apa? Disyariatkan untuk bekerja agar tidak apa? Agar tidak mengemis kepada yang lain dan sebagainya. Demikian pula para muhaddisun. Yang terkenal muhaddis Irak, siapa itu? Sufyan Ats-Tsauri, terkenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Dalam keadaan beliau sibuk mengajar dan sebagainya, dan beliau adalah apa? Ahli zuhud yang luar biasa. Tetapi beliau ternyata apa? Pernah beliau memegang dinar yang banyak. Sehingga sebagian teman beliau tanya, "Mahadhid dananir?" Apa ini dinar-dinar ini? Padahal ahli zuhud ngapain bawa uang emas? Beliau mengatakan, "Laula hadhid dananir latamandala bina al-umara." Kalau bukan karena uang ini, niscaya apa? Para umara akan jadikan kami sebagai mindil, sebagai apa? Sebagai kain apa itu namanya? Sapu tangan. Kalau mereka berbuat maksiat, maka apa? Mereka minta kami fatwa. Kalau mereka ingin melakukan suatu kedoliman, mereka minta fatwa dulu pada kami. Seakan-akan kami hanya apa? Hanya kain lap. Kain apa tadi namanya? Iya, sapu tangan.
untuk apa? Untuk mengelap peluh-peluh mereka. Nah, kami nggak mau. Memang beliau sering dikasih uang oleh pemerintah, tapi beliau tidak mau. Beliau lebih suka untuk bekerja sendiri. Ini menunjukkan apa? Disyariatkan untuk mencari penghasilan sendiri, biar tidak minta-minta kepada orang. Kemudian kita tambah sedikit di sini, falam arih alaiha hatta nama. Saya tidak pulang kepada mereka sampai mereka itu tertidur. Ketika pulang barangkali habis isya baru sampai, ternyata orang tua sudah tidur. Fahalibtu lahuma ghabuqahuma. Maka saya tetap, walaupun mereka tidur, saya tetap untuk apa? Untuk memerah susu tersebut. Di sini mendapatkan faedah apa itu? Masyru'iyatu al-mudawamah alal amal. Nanti ada bab khusus tentang ini. Disyariatkannya untuk terus-menerus setia dan stabil di dalam amalan. Jangan apa? Sehari sholat, 5 hari libur sholat. Jangan. Diusahakan tiap hari itu kita punya amalan-amalan sunnah. Bukan yang wajib. Yang wajib jelas, tapi yang sunnah. Walaupun 1 rakaat, tapi kalau dia rutin itu lebih baik daripada 1 malam 21 rakaat, tapi nanti 1 bulan libur. Atau 1 bulan 21 rakaat, 1 tahun libur. Itu tidak baik. Lebih baik walaupun 1 rakaat tetapi istiqamah setiap malam. Itu lebih baik. Seperti ini juga, walaupun orang tuanya tidur, dia tidak berhenti beramal. Tetap dia persiapkan makan malam untuk ayah bundanya itu. Tayyibillahuna wallahu ta'ala alam. Ya apa ya, sedikit-sedikit, yang penting faedah. Nak tanya sikit berkenaan dengan orang tua tadi. Ya. Yang antum cerita orang tua tu dalam hadis tu, anak dan harta dan miliknya, anak lelaki atau anak perempuan juga atau semua adalah kita milik orang tua kita. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kisah siapa itu? Kisah Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi dia maluhu, harta dia, wa ma kasab. Apa itu kasab orang tua? Yaitu anak. Itu tafsir para ulama. Jadi memang itu adalah milik dia. Kerjaan dia adalah milik dia, anak juga milik dia. Makanya kalau anak beramal soleh, orang tua dapat pahala juga. Walaupun orang tua tidak mengajarkan itu. Itu lagi satu, sejauh mana orang tua kena maknanya membantu anaknya daripada segi memberi rezeki dan sebagainya. Kalau Ana pernah tanya ke para masyayikh di sana dan juga Ana lihat di kitab-kitab, ketika pertanyaan masalah zakat, boleh tidak ketika anak itu sudah terpisah dari orang tuanya? Ini sering pertanyaan itu. Sudah bukan satu rumah, dia sudah punya anak istri. Tapi anak itu miskin, boleh tidak orang tua itu zakat kepada anaknya? Para ulama mengatakan sampai kapanpun, kalau anak itu memang kondisinya masih memerlukan, maka orang tua masih wajib untuk menafkahi dia. Maka tidak boleh dia zakat kepada anaknya itu. Tapi boleh zakat kepada istrinya. Boleh. Karena orang tua wajib menafkahi anaknya ketika masih kecil dan ketika anaknya itu memerlukan. Wajib sesuai kemampuan, bukan berarti memang anaknya yang malas-malasan kemudian menjadi benalu, bukan. Tapi dilihat memang anaknya sudah pengen mandiri tetapi ya kadang miskin, kadang apa, orang tua masih wajib membantu. Maka tidak boleh dia menzakati anaknya, tetapi apa? Ya dari harta yang lain, jangan niat zakat. Tapi boleh dia menzakati si menantu, karena menantu tidak wajib untuk dinafkahi oleh si orang tua itu. Jadi boleh dia menafkahi siapa tadi? Si wanitanya boleh. Kalau anaknya laki-laki maka istrinya itu boleh. Allahu alam. Kalau jujur, kalau kita ikut pendapat Syekh Utsaimin, dan ini pendapat kuat dan beliau mengambil dari para ulama yang lain, bahwasanya seluruh yang di situ ada ikatan warisan, maka dia itu adalah apa? Tidak boleh dizakati. Dia masih ada hak nafkah. Sebagaimana cucu nanti berhak mewarisi nenek dan kakek, demikian pula nenek dan kakek berhak untuk mewarisi sang cucu. Berarti apa? Tidak boleh mereka ada ikatan zakat, karena mereka ada ikatan nafkah. Makanya kalau nanti terjadi misalkan suatu musibah yang mengharuskan kafarah, membayar 100 ekor unta, maka apa? Maka para ahli waris itu yang wajib untuk membantu. Membayar masing-masing mungkin bayar 1 ekor unta sampai terkumpul 100. Sebagaimana mereka mewarisi, mereka juga apa? Punya tanggung jawab untuk kalau terjadi kafarah dan sebagainya itu. Jadi apa? Dari pendapat ini, maka apa? Maka tidak boleh sang nenek atau sang kakek itu berzakat kepada sang cucu. Karena mereka masih punya ikatan warisan. Beda kalau dengan sang ibu, tidak ada ikatan warisan. Maksudnya apa itu? Kalau ayah punya anak laki-laki menikah dengan seorang wanita. Nah, wanita ini tidak ada ikatan warisan dengan sang mertua tadi. Nah, itu boleh untuk dizakati, boleh. Allah a'lam.